Pak Donald, Pak Reza, Andre. Kalau nggak saya mau tanya dulu ya Pak. Silakan Bu. Pak Rudi, saya juga pengen nanya Pak. Kalau posisi sekarang kan yang ada di pasar modal tuh ada retail, ada uang besar. Uang besar itu kan biasa kita sebutnya kalau yang reda-reda itu kan bandar ya Pak. Nah, uang besar, posisi uang besar itu kan institusi aset manajemen, dana pensiun. Nah, posisi uang besar sekarang itu terhadap IHSG pasar modal tuh ada di mana Pak? Masih wait and see atau udah masuk sedikit-sedikit atau udah belanja lumayan atau gimana pandangan dari uang besar sendiri Pak terhadap kondisi sekarang? Apa udah price in atau saya nunggu turun lagi gitu atau gimana Pak? Kalau investor retail ya, yang kaya-kaya yang kebetulan jadi nasabah Panin Aset, kemarin sempat ngomong ke saya, Pak, kalau 4.500 saya mau bom, Pak, katanya sih gitu. Cuma sampai apa nggak tahu Pak. Yang mau bom di 4.500 itu banyak. Kalau perorangan yang kaya raya ya, yang saya ngomong uangnya itu ya mungkin nggak sekaya Lo Keng Hong, tapi 25 sampai 50 miliar itu ada lah tuh. Jadi orang-orang yang ibaratnya punya uang banyak, mau bom itu ada. Gitu. Apakah mereka sudah invest semua apa enggak kan saya nggak tahu. Dia kan investnya bisa banyak tempat, gitu kan. Nah, jadi kalau sekarang nggak 4.500 gimana Pak? Ya di bawah 5.000 kayaknya saya lihat mereka masuk dikit-dikit sih, dikit-dikit masuk gitu. Itu kalau yang saham di perorangan. Kalau yang institusi saya lihat mereka sih gini, institusi itu kan ada institusi yang punya uang sendiri, institusi yang punya uang orang lain kayak unit link. Unit link itu kan bukan uang dia, uang nasabah juga kan. Nah, karena situasi ekonomi lagi kurang bagus, mungkin orang yang tadinya setiap bulan bayar premi asuransi mungkin cuti premi. Nah, karena mereka cuti premi, sananya juga agak seret gitu. Tapi kalau misalnya yang bayarnya lancar, saya lihat kalau kadang-kadang turun 1-2% mereka juga masuk. Jadi mereka juga timing the market. Nah, uang di belakang mereka ada berapa saya nggak tahu. Cuman kalau misalkan ada beberapa yang saya lihat sudah tidak top up, bukan berarti dia nggak mau beli lagi, tapi ya simpel aja. Mungkin nasabah dia juga banyak narik, jadi dia harus bayar orang juga gitu. Ya, jadi kondisi ekonomi karena PSBB itu harus diakui menyulitkan. Ada mungkin yang KPR-nya atau kreditnya misalnya 1 bulan bayar 3 juta, 5 juta. Kondisi begini dia minta jadi 1,5 juta. Yang macet juga banyak gitu kan. Nah, jadi itu tidak hanya terjadi di kredit, bayar asuransi juga begitu, yang bayar reksadana setiap bulan juga sama juga. Jadi yang stop juga banyak. Nah, jadi kadang-kadang yang namanya institusi kalau mau beli kan tergantung juga dia punya uang apa enggak. Kalau sekarang saya mau beli tapi nasabah saya mau tarik kan saya nggak bisa halangi juga gitu. Ya. Nah, kalau di Panin Aset saya lihat sih sudah agak stabil. Saya lihat nggak kayak kemarin. Waktu pertama-tama saya lihat yang panik ada. Karena sudah ya antara uangnya sudah habis, jadi orang juga yang sudah pasrah juga ya. Naik turun. Tapi nggak kayak panikan gitu kalau lihat market turun. Sekarang mereka tuh lebih sensitif dengan berita yang sifatnya kayak gagal bayar. Jadi misalnya ya gara-gara ada yang fixed rate itu kena, uang mereka tuh banyak kena di situ. Jadi orang kaya Indonesia uangnya banyak di situ. Kalau di saham mah kalau saya perhatikan ya, kayak kalau dia punya uang 100, dia taruh di reksadana di saham paling ke 20. 80-nya taruh di fixed rate begitu. Nah, fixed rate-nya begitu kena, yang 20-nya itu dipakai untuk liquidity gitu. Jadi kadang-kadang sebenarnya mereka tarik bukan karena takut atau apa, karena 80% uang banyaknya itu kena di fixed rate itu. Seperti itu sih. Jadi ya daripada uang hilang ya dia sama penurunan nilai pasar udah nggak terlalu takut ya gitu kali ya Pak? Ya, saya lihat sekarang jadi kecenderungannya begitu. Itu. Jadi kalau ada berita, oh ini ada masalah, wah itu orang takut. Kalau market turun, ya udahlah. Nanti juga naik lagi gitu biasanya. Bisa juga naik lagi betul. Nah, jadi kalau yang sekarang lebih sensitif di situ. Tapi kalau dana-dana saya lihat orang mulai berani untuk masuk. Berani masuk, cuma mungkin dananya kalau nggak turun dalam banget, ya maksudnya juga cuma sedikit-sedikit. Gitu. Ya, jadi masih ada wait and see-nya, jadi jaga-jaga supaya mungkin ngarep 4.500 ya Pak. Semuanya ngarep 4.500. Secara psikologis mereka nunggu di situ, cuma terjadi apa enggak nggak ada yang tahu. Sih iya. Pasar nggak ada yang tahu ya Pak. Ya mungkin saya terima kasih Pak. Saya coba Pak Donald
Andre, Pak Reza, mungkin ada yang mau ditanyain? Ya, saya juga nunggu 4.500 sih semuanya. 4.500 bobok deposito ya, Pak? Iya, itu langsung cairin ya. Kalau 4.700 sedikit-sedikit, 4.600 ya. 4.500 bener di bom. Berarti 4.400 sudah pasti mantul. Mantul harusnya kan kayaknya sebelum 4.400 juga udah mantul kayaknya. Nggak, ada yang berkhianat 4.600 sudah cicil beli. Ada yang duluan. Saya curi start, Pak. Oh, saya duluan, maaf. Soalnya kemarin kan Maret itu kan 3.900 lah itu mantul ya kan. Iya. Jadi nggak mungkin lagi di bawah 4.000 karena yang terjeleknya kan sudah terjadi gitu. Jadi harusnya sih 4.500 lah kira-kira. Semakin yakin di 4.500 bottom. Enggak juga. Ya tapi minimalnya resiko udah nggak sengeri dulu lagi lah ya, udah di segininya. Mungkin ada yang mau ditanyain ya, kalau kita jawab ini ada beberapa pertanyaan ini peserta ya. Nah, pertanyaan dulu peserta Cik kayaknya. Peserta ya, saya tanya dulu. Saya ini Cok, baca ya, bentar ya. Saham BRIS nanti mungkin tidak ada stok pick kali ini. Salah. Terus selamat malam, dalam Q4 ini apa diprediksi akan ada crash atau koreksi di bursa? Pak Rudi kali ya. Silakan Pak Rudi. Kalau menurut saya sih, kalau naik turun sih sudah pasti lah. Nggak ada apa-apa kan juga saham bisa naik turun. Kalau sampai crash sih, menurut saya kemungkinannya agak kecil sih. Karena gini, yang bisa bikin krisis itu apa sih? Bank itu kolaps. Nah, jadi 2008 krisis kenapa? Ada bank di Amerika yang kolaps. 98 krisis kenapa? Bank di Asia Tenggara kolaps. Orang sudah belajar kalau krisis itu bank harus jaga pertama kali. Jadi waktu COVID-19 baru keluar, peraturan kalau saya baca itu jaga bank dulu. Kalau bank lagi susah baru pinjam sama LPS. Kalau udah makin susah lagi pinjam sama BI. Kemudian ada anchor bank. Anchor bank itu bank-bank yang kalau misalnya mau pinjam ke BI, diseleksi dulu sama bank itu. Jadi banyak aturan itu jagain bank. Nah, jadi dari pemerintah backupnya sudah solid. Terus yang kedua, sekarang bank orang nggak rush tabungan di bank, nggak kayak 98, nggak ada kepanikan seperti itu. Mungkin sempat ada 1-2 bank yang likuiditasnya kurang bagus masuk berita. Belakangan kan sudah beres lagi gitu. Jadi bank sekarang, apalagi di bank-bank besar, itu lagi over liquidity, yang taruh deposito banyak sampai dikasih bunga cuma 3,5-4% orang juga mau. Di saat yang sama mereka nahan kredit. Jadi bank itu sekarang dalam posisi over liquidity. Nah, dalam situasi seperti itu, bank itu kemungkinan kolaps itu susah karena bank itu kolaps bukan karena dia kreditnya macet, itu betul. Tapi dia kolaps karena orang mau tarik deposito nggak bisa bayar. Nah, saat itu bank lagi dalam kondisi likuiditas yang cukup. Itu tidak hanya di Indonesia, tapi juga di bank di dunia. Jadi kalau memang ada company bangkrut karena krisis kayak airlines atau apa, ya sudah. Yang penting jangan banknya bangkrut. Karena kalau banknya bangkrut itu akan menular. Nah, selama tidak ada bank yang kolaps, kalaupun ada perusahaan-perusahaan yang mungkin terkenal yang tidak dengar kolaps, itu menurut saya tidak memicu krisis. Yang akan memicu krisis itu kalau ada bank yang menengah agak besar bangkrut. Nah, itu akan memicu krisis. Nah, saya tidak melihat ada resiko itu di kuartal 4. Jadi harusnya kemungkinan akan turun ya Pak, namanya saham besok juga mungkin bisa turun, tiba-tiba Donald Trump batuk kan atau apa. Nah, tapi kalau crash menurut saya kemungkinannya kecil. Cepat sih dia sembuhnya ya Pak, malah dapat dana stimulus ya tambahan. Itu tidak bisa debat lagi. Nggak mau pakai Zoom katanya, pengen ketemu nggak mau pakai Zoom dia debatnya. Gaya pisan Pak. Jadi kuncinya di bank ya, bapak-bapak, ibu-ibu semua lihat, selama bank dijaga berarti krisis kemungkinannya kecil gitu ya Pak. Oke, saham BNLI, BBKP bagaimana? Ini hari ini kita nggak bahas topik. Impact USA pooling ini udah tadi pertanyaan Pak Reza. Kapan hasil pemenangnya, tanggal berapa ya Pak hasil pemilu ya? Kan dia tanggal 3 November, sehari biasanya, sehari 2 hari udah keluar. Tanggal berapa itu? Berapa November ya? Lupa. Pemilihannya tanggal 3. Kalau pemilihannya tanggal 4 sudah 4 November, berarti kita udah tahu pemenangnya ya? Ya. Oke. Ayo Pak Reza, bantuin baca Pak.
Pak Rudi mau tanya, apa dampak yang terjadi jika sampai terjadi deflasi spiral? Dan bagaimana jika indeks terjadi bukan grafik V-shape, melainkan L? Dan pandangan Pak Rudi terhadap krisis 2020 ini, semua negara berdampak, semua kalangan usaha berdampak, berbeda dengan 2008 yang mungkin tadi di sektor banknya ya, kita kan kuat kan saat ini ya, di mana orang awam saja tidak merasakan dampak, berbeda dengan sekarang. Bagaimana pandangan Pak Rudi? Deflasi spiral itu apa ya Pak? Mungkin maksudnya deflasi spiral itu inflasinya negatif berturut-turut gitu kan. Okay. Nah, kalau menurut saya sekarang kenapa harga barang turun? Sederhana, karena daya beli nggak ada. Kenapa daya beli nggak ada? Karena mungkin banyak yang kena PHK. Kalau yang nggak kena PHK mungkin income-nya berkurang. Kalau yang punya usaha juga mungkin sekarang masih pontang-panting. Dan kalau yang punya usaha di mall, dulu kan kalau kita punya usaha di mall trennya minta ampun, wah hebat ya bisa punya usaha di mall ya. Sekarang punya usaha di mall, aduh minta ampun. Kenapa? Karena mall itu hidupnya dari restoran. Kalau restoran nggak boleh buka kayak Jakarta kemarin PSBB yang ketat, itu mallnya benar-benar sepinya minta ampun. Karena orang yang datang ke mall itu bukan untuk belanja, untuk makan. Habis makan baru dia jalan-jalan baru belanja. Jadi begitu restoran nggak boleh buka, itu pukulan yang sangat berat. Nah, ya akan deflasi terus kalau misalnya PSBB ketat terus. Nah, untungnya kan sekarang PSBB sudah tidak ketat. Jadi pemulihan daya beli itu butuh waktu. Ya, yang orangnya tadinya pekerjakan karyawan dengan gaji tetap, karena mungkin dia khawatir nggak tahu PSBB-nya sampai kapan. Sekarang sistemnya kontrak. Kontraknya apakah ada yang harian? Yang penting ya kamu masuk hari ini saya bayar hari ini. Kamu besok tutup ya besok saya nggak bayar. Nah itu menyebabkan daya beli turun. Nah kapan Pak ini bisa pulih Pak? Ya sampai vaksinnya disalurkan dan vaksinnya efektif. Sampai kita bisa kayak Cina lagi, bisa bikin konser, terus konsernya itu kita bisa rame-rame begitu. Nah itu mungkin daya beli akan pulih. Sampai ke situ akan butuh waktu. Mungkin kita akan negatif dulu selama beberapa bulan. Ya sudah, prosesnya memang begini mau diapakan lagi gitu. Iya. Kita malah rame-ramenya bukan konser, demo ya Pak? Nah itu kan nggak produktif. Kalau orang rame-rame konser kan pada saat konser kita beli gorengan lah, beli minum lah, beli tiket lah, belanja lah. Nah jadi saya lihat pemerintah untuk jagain daya beli sudah kasih subsidi gaji 600.000. Yang nggak punya pekerjaan dikasih prakerja. Tapi itu kan cuma untuk basic. Nah, dan ya mohon maaf ya, kelas menengah bawah punya spending itu nggak bisa angkat ekonomi. Yang bisa angkat ekonomi itu pengeluaran menengah atas. Nah menengah atas ini ada yang mungkin yang dia nekat, ya udah nggak peduli lah masih muda gitu kan. Tapi yang takut corona sehingga nggak jadi naik pesawat, nggak jadi tinggal di hotel, nggak jadi jalan-jalan, nggak jadi beli ini itu juga menurut saya menarik pertumbuhan ekonomi. Nah ya jadi mau bentuknya L kayak mau bentuknya V kayak ada yang bilang bahkan bentuknya K. Kenapa bisa paham ekonominya unlock. Nah itu terjadi di Amerika. Dia punya saham naik terus tapi dia punya ekonomi unlock gitu. Nah jadi menurut saya sih pada akhirnya COVID ini bisa divaksin apa enggak. Nah kalau sudah bisa divaksin, kekhawatiran-kekhawatiran ini nanti akan hilang satu persatu. Mungkin nggak bisa langsung, tapi pelan-pelan akan hilang. Jadi untuk pemulihan ekonomi menurut saya seperti itu. Ada yang karena udah sih Pak. Ya karena mungkin putaran uang yang beredar juga kecil ya Pak. Kan pengeluaran seseorang itu adalah pendapatan seseorang. Kalau spendingnya kecil, income-nya juga pasti kecil ya Pak. Ya atau mungkin dia punya karena ada uang, mungkin dia punya penghasilan masih sama. Tapi karena ketidakpastian dia nggak mau spend dulu, uang disimpan dulu. Diirit-irit ya sekarang ya. Ya nggak salah juga sih, apa-apa sih. Iya, semua kebanyakan sih begitu sih Pak. Betul. Jadi nggak terlalu belanja macam-macam kan kita jadinya ya. Ya, nah itu memang membuat tabungan tambah besar, tapi membuat ekonomi nggak berputar. Iya. Ayo belanja makanya. Pak Reza, ayo Pak dibacain Pak. Pak Rudi, ini ada dari Pak S nih. Pemerintah kasih program PEN, terkait PEN Pak. Bagian untuk refinancing bayar bunga. Nanti debitur harus bayar ke pemerintah atas program PEN. Jadi PEN ini gratis atau harus dibalikin. Nah, kemudian terkait dengan kapan terima pajak dividen itu tidak dipotong lagi. Kemudian efektif kapan? Tahun ini, tahun depan. Kemudian pajak dividen pribadi juga ya.
Ini juga sebetulnya ini terkait dengan pajak dividen tadi juga Pak Rudi udah jawab ya. Mungkin terkait PEN ya Pak. Oke. Ya, kalau terkait PEN itu kan programnya ada banyak Pak. Bansos masuk situ, prakerja masuk situ, subsidi gaji masuk situ. Kemudian kalau waktu pertama-tama, misalnya kalau Bapak karyawan di bidang manufaktur atau Ibu karyawan bidang manufaktur, gaji di bawah kalau nggak salah 7 atau 12 juta, itu juga pajaknya dibebaskan kalau nggak salah, atau diskon gitulah. Nah, semua itu kan kalau saya lihat ada yang penyerapannya tinggi, ada juga yang enggak. Kemudian usaha-usaha juga dikasih diskon pajak atau jadi gini Pak, kalau namanya usaha, saya misalnya panen aset nih, bayar pajak itu berdasarkan rata-rata omset 6 bulan yang lalu. Jadi saya setiap bulan bayar, tapi berdasarkan omset misalnya Januari, bayarnya berdasarkan Juli, Desember. Februari berdasarkan Juli, Januari. Jadi waktu income saya gede, saya bayar pajaknya gede Pak. Nah, kondisi COVID ini kan income saya turun. Sementara saya berdasarkan rata-rata yang lalu. Jadi kebanyakan PT itu di tahun 2020 itu lebih bayar pajak. Nah, pemerintah kasih insentif. Ya udah, bayarnya nggak usah pakai cara begitu. Bayar aja memang sesuai kondisi sebenarnya. Jadi ibaratnya saya nggak harus bayar pajak banyak, nanti lebih bayar saya klaim balik. Nah, itu termasuk salah satu program relaksasi pemerintah. Nah, kalau terkait pinjaman tuh kalau saya nggak salah tuh begini Pak. Jadi kalau saya bank nih, misalnya Bank Panin, Bapak pinjam uang sama Bank Panin atau Ibu pinjam uang sama Bank Panin. Kemudian kreditnya macet. Sebelum COVID Anda lancar, pas COVID Anda macet. Nah, kalau di bank Pak, ketika ada tanda-tanda orang macet, saya catat sebagai NPL Pak, non-performing loan. Nah, non-performing loan itu kalau di laporan keuangan itu expenses. Jadi laba bank akan turun. Waktu COVID-19 ini, BI kasih aturan. Kalau orangnya masih lancar sebelum COVID, maka pada saat COVID begini, walaupun dia restrukturisasi, dia bilang misalnya hutangnya 1 bulan cicil 5 juta jadi 2,5 juta, itu tetap dianggap lancar. Jadi bank punya laba bersih nggak jatuh. Ya, jadi itu relaksasi yang pertama. Relaksasi yang kedua, misalnya ada orang kredit nggak bisa bayar, disita rumahnya sama bank. Bank itu dulu punya kewajiban harus melelang rumah ini dalam waktu 1 tahun, Pak. Kalau rumahnya saya nggak bisa lelang dalam 1 tahun, saya harus bikin cadangan senilai rumah tersebut. Nah, cadangan itu dalam laporan keuangan juga expenses. Jadi bank tetap punya rumahnya, tapi di bukunya dilaporkan sebagai expenses. Jadi laba dia juga jatuh. Nah, dalam kondisi COVID ini juga bank dikasih keringanan. Ya udah, lewat setahun pun nggak usah dicatat sebagai expenses. Nah, jadi laporan keuangan bank di kondisi 2020-2021 yang bagus belum tentu demikian. Bisa saja karena expense yang harusnya dia bukukan dikasih relaksasi, nggak usah dibukukan dulu. Jadi kelihatannya masih bagus, tapi sebetulnya ada expense yang ditangguhkan. Yang diharapkan setelah COVID itu sembuh bisa balik lagi. Jadi benar-benar bisa dilunasi. Ya. Jadi kalau program PEN itu banyak gitu ya. Nah, apakah itu harus dikembalikan ke pemerintah? Enggak juga sih, kalau yang saya tahu tuh bank juga ada juga yang pemerintah nitip ke bank, kasih kredit ke sektor mikro, dia minta banknya kasih bunga 0%, tapi ada bunganya, yang bayar bunganya pemerintah. Nah, kalau yang seperti itu tetap yang pinjam uang balikin ke bank, cuman bunganya nggak usah dia bayar ke bank lagi karena pemerintah tanggung bunganya. Bahkan kalau ada juga pinjaman yang kreditnya macet itu diasuransikan. Jadi nanti yang tanggung perusahaan asuransi. Nah, yang seperti ini juga ada. Cuma itu banyak yang kritik, tidak to the point. Kenapa? Karena misalnya, oke, saya mau pinjam yang kayak gitu, gimana caranya? Diminta NPWP. Pengusaha kita itu yang nggak bayar pajak banyak, Pak. Jadi begitu diminta NPWP langsung nggak jadi. Nah, akhirnya sekarang jadinya program yang kayak gimana, yang bantuan langsung tunai itu. Jadi ke gaji 600.000, ke UMKM 2.400.000. Ya. Jadi program PEN itu kalau tadi pertanyaan harus dikembalikan apa tidak? Ada yang tetap harus dikembalikan, ada yang tidak usah. Seperti itu. Oke, selanjutnya ya.
Ini ada pertanyaan, Pak. Saat ini kredit properti kendaraan investasi banyak yang harus direstrukturisasi. Restrukturisasi tidak mungkin berjalan terus-menerus. Apakah resiko kredit macet akan meningkat dan menjadi bom waktu tahun depan, Pak? Nah, itu tadi sudah saya katakan. Kalau dalam kondisi normal, aset yang disita itu harus dijual dalam waktu 1 tahun. Kalau enggak, dicatat sebagai expenses. Nah, kayaknya sih saya lihat itu akan direlaksasi. Jadi, sampai 2-3 tahun pun nggak apa-apa. Karena pemerintah juga sudah bikin aturan, dia punya defisit lebih dari undang-undang selama 3 tahun nggak apa-apa. Jadi main di waktu ya Pak, durasinya lebih panjang gitu ya? Ya, jadi ibaratnya kalau dalam kondisi normal itu jadi kredit macet atau jadi laba bersih jatuh, tapi karena ada relaksasi dikasih waktu lebih panjang. Nah, tapi kan bukan berarti bank nggak punya usaha kan sampai berjalannya waktu kalau misalnya ekonomi sudah pulih perlahan-lahan kan aset-aset tersebut bisa dilepas. Jadi, kalau saya lihat sih, kalau dibikin bom waktu mungkin tidak, tapi mungkin akan menjadi pengurang laba bersih, ya. Nah, tapi kan sambil berjalannya waktu kan kalau ekonomi sudah pulih, aset yang tadinya tidak lancar sudah jadi lancar lagi. Oke, ya. Pak Reza, berikutnya Pak, tolong Pak. Ini Pak Rudi terkait dengan kenapa sih pemilu Amerika bisa berdampak ke bursa Indonesia, padahal jauh kan ya, nggak ada hubungannya juga, masih penasaran aku katanya. Ini dari siapa ya? Kadang-kadang orang trader Indonesia itu butuh berita, Pak. Jadi kalau trigger ya Pak, trigger buy sell. Yang masuk akal juga di. Saya masih dulu ada apa ya? Kalau di CNBC itu wah paling heboh deh. Pokoknya yang nggak ada kaitannya pun juga tiba-tiba jadi berita. Gitu. Dulu saya contoh, dulu harga emas naik, kenapa? Cina mau Imlek pas punya emas. Terus bilang emas naik kenapa? Oh, India mereka punya budaya pakai emas gitu. Itu semua berita dikait-kaitin. Jadi berita disesuaikan dengan pergerakan harga itu Pak. Iya. Tadi saya lupa ada pertanyaan soal dividen. Kalau undang-undangnya disahkan tanggal 2 Oktober atau 5 Oktober, saya lupa. Biasanya diundangkan di Kemenkumham itu 1 bulan. Tapi tanggal berlakunya tetap tanggal 2 atau 5 Oktober. Dengan kata lain sih, kalau dividen yang dibagi setelah tanggal itu sudah berlaku bukan wajib pajak. Tapi tetap perlu dilaporkan ya dalam SPT. Ya, jadi dilaporkan, kalau dulu dilaporkan di kolom yang kena pajak final, sekarang dilaporkan di kolom bukan objek pajak. Jadi kalau yang dibagi seperti itu, menurut saya nggak bisa restitusi. Ya, Pak Reza bacain lagi Pak. Ya, ini tadi mungkin saya ada tambahan lagi Ci ya. Boleh. Nah, sekarang ini kan netral asing tuh year to date tuh udah sampai 45,9 T Pak ya netralnya. Dan kemudian apakah ini kapan kira-kira balik lagi net buy-nya asing ini yang pada keluar ini sampai netralnya tadi sampai 45,9 ini kembali lagi, kemudian juga yaitu waktunya kapan ya Pak ya, perkiraan apa? Apakah dengan katakanlah dengan kalau Donald Trump tadi menang kata Pak Rudi ya kan juga dana akan disedot justru ke Amerika gitu ya, karena market Amerika justru akan balik gitu ya, positif gitu kalau misalkan Donald Trump menang, atau seperti apa nih? Oke. Kalau alasan asing keluar dari Indonesia itu setiap tahun beda, Pak. Dan kan keluarnya bukan cuma tahun ini. Kalau yang kemarin-kemarin, 2-3 tahun yang lalu, pertama karena Aramco IPO. Kemudian China, dia punya saham, bobotnya mulai diperhitungkan dalam indeks dunia. Jadi pada saat Aramco itu kan besar sekali. Dan digolongkan sebagai emerging market. Jadi begitu dia keluar sahamnya, ibaratnya kalau saya kelola basket gitu kan, tadinya nggak ada jadi ada. Jadi yang saya mesti kurangi yang lain, Indonesia dikurangi. Waktu China ada, Indonesia dikurangi. Di tahun ini bukan lagi soal bobot, karena bobot itu cuma one time only. Jadi pada saat Aramco IPO ya sudah paling 1 kali, paling lama juga beberapa minggu lah kalau size-nya besar. Tapi kenapa keluar terus menerus? Kalau untuk tahun ini karena begini, waktu COVID-19
itu orang punya view adalah sektor apa yang diuntungkan di COVID-19 ini. Ada yang bilang sektor consumer goods karena orang antri Indomie atau apa. Itu kita lihatnya cuma dari Indonesia. Kalau investor asing lihatnya nggak begitu. Waktu lagi COVID-19 yang naik itu adalah penjualan dan laba bersihnya perusahaan teknologi. Karena langganan Zoom itu gila-gila. Orang langganan Zoom begitu banyak ya, sampai pemerintah keluarin pajak khusus untuk dia. Kemudian kayak Netflix. Orang semua beralih ke online. Jadi langganan Instagram segala macam. Nah, jadi waktu terjadi COVID-19, uangnya itu masuk ke sektor teknologi, termasuk China. China juga punya beberapa saham teknologi yang canggih seperti Ant Financial, Alibaba. Gitu. Nah, Indonesia kita itu kalau lihat LQ45 tidak ada teknologi. 45% daripada LQ45 itu perbankan. Dan mungkin 4 bank itu 40%. Gitu. Nah, karena Indonesia cuma punya bank, nggak ada teknologi, nggak ada farmasi juga. Loh kan kita ada Kalbe, ada Kimia Farma. Kimia Farma, Kalbe Farma itu kalau dilihat asing itu bukan Kalbe Farma Kimia Farma, dilihatnya kayak Alfamart Indomaret. Karena mereka itu dilihatnya distributor obat, pabrik obat. Kalaupun pabrik obat itu bahannya dari luar negeri, bikinnya di Indonesia. Jadi dia cuma perakit aja, bukan yang temukan obatnya dan jual. Mungkin ada, tapi sedikit. Lebih banyak jual energi drink. Lebih baik. Jadi kita punya sektor farmasi, dilihatnya itu seperti distributor, bukan farmasi-farmasi. Nah, jadi karena nggak ada farmasi, nggak ada teknologi, kita banyaknya perbankan. Nah, sementara perbankan dalam view asing, itu sektor yang jelek. Kenapa? Karena kalau ekonomi lagi susah, kredit macet, bank kena duluan. Jadi itu kenapa alasan kita tidak ada sektor yang ibaratnya appealing untuk dia. Kalau Gojek, Traveloka, Bukalapak, sama Halodoc, sama satu lagi Ruang Guru IPO, nah mungkin dana asing akan banyak mengalir ke Indonesia langsung. Nah, tapi kalau misalnya tidak, saat ini Indonesia itu bukan jadi. Nah, bisa nggak Pak dia balik kalau presidennya Donald Trump atau Joe Biden? Yang mengatakan bahwa kalau misalnya Joe Biden menang, kemungkinan korporasi-korporasi di Amerika Serikat itu tidak akan dapat benefit seperti Donald Trump. Dan kalau misalnya vaksinnya sudah ketemu, perbankan punya kredit market akan pulih. Nah, jadi kombinasi antara Joe Biden jadi presiden dan vaksinnya sudah ketemu, ekonomi sudah normal, baru uangnya kembali ke sektor yang tradisional. Kalau mereka cyclical, gitu. Nah, artinya balik ke sektor yang cyclical, jadi seperti perbankan, komoditas. Baru pada saat itu mungkin kita akan net buy. Apakah akan terjadi di bulan November? Rasanya enggak. Mungkin juga November tahun depan lagi. Gitu. Ya, jadi kita memang secara sektor tidak menarik, Pak. Kalau bisa dari IDX, bojuklah si Gojek, Halodoc, Ruang Guru, nah jadi IPO, Pak. Nah kalau mereka jadi IPO, Pak, saya yakin, Pak, kita akan net buy. Oke, siap. Makasih, Pak. Tapi bagi Gojek nggak menarik, Pak, IPO-nya di Indonesia, Pak. Soalnya valuasinya kecil dibandingkan di Amerika, dia. Ya, betul. Tapi kalau secara politik, Pak, dia nggak IPO di sini, dia juga akan susah, Pak. Itu, Pak. Pressure-nya itu ya. Ya, tapi akhirnya nggak jadi IPO, kan. Makanya, ya ini harus, Pak, nggak bisa secara politik kita paksakan, tapi ekonominya tidak mendukung. Iya, betul. Ci unmute, Ci. Vivi masih unmute. Ya. Pak Reza, tolong dibacain satu pertanyaan lagi. Selanjutnya mungkin habis ini kita ada bagi-bagi door prize ya. Ini pertanyaan terakhir. Pak Reza yang pilih aja lah, Pak. Sok ini buat dijawab Pak Rudi. Mumpung ada Pak Rudi di sini. Nah, Pak Rudi, terkait dengan pajak reksadana nih Pak, yang ingin naikkan pemerintah dari 5% menuju 10%. Lalu kapan Panin Asset Management berjualan di sekuritas yang mempermudah kita membeli? Kalau mengenai pajak 5-10 itu bukan dinaikkan sih. Jadi itu pajak obligasi, lebih tepatnya kupon dan capital gain.
Jadi kalau Bapak Ibu beli ori, misalnya beli ori 100 juta, dikasih bunga 10 juta. Anda potong pajak 1.500.000. Kalau reksadana yang beli, itu sampai dengan 2020 itu potong pajaknya 500.000. Tahun depan potong pajaknya 1 juta. Jadi kalau Bapak Ibu kena 15, reksadana tahun ini kena 5%, tahun depan kena 10%. Nah, itu akan berdampak ke reksadana pendapatan tetap dan reksadana terproteksi. Jadi kalau misalnya tahun ini terbitin proteksi, bunganya bisa lebih oke, tahun depan terbitin proteksi, bunganya bisa agak turun, karena potongan pajaknya besar. Kalau untuk reksadana fixed income, dia sekarang gini sih, kalau kita kombinasi antara obligasi korporasi sama pemerintah, bedanya cuma 5%. Jadi masih bisa oke lah, kita 5% dari kupon. Jadi kalau sekarang kuponnya misalnya 10%, 5% ini berarti kan cuma 0,5%. Kupon sekarang malah ada yang 10%. Kupon sekarang tinggalnya cuma 6-7%. Jadi efek terhadap performance-nya cuma 0,3-0,4% per tahun. Itu untuk dampak pajak. Nah, kalau mengenai sekuritas, kita saat ini kan dijual oleh teman-teman di Panin Sekuritas, di Philip Sekuritas, di Tremega Sekuritas, di Bank Panin dan Bank BCA. Kalau di Bank BCA itu di aplikasi Wellman-nya juga ada. Nah, saat ini juga Panin Asset Management kita sedang mengembangkan aplikasi. Kalau itu aku itu agak terlambat sih. Jadi aplikasi kami ada, tapi baru sebatas mencek saldo. Kita target akhir tahun ini kita bisa launching aplikasi yang lebih interaktif, bisa aset alokasi, bisa kasih financial advice, dan juga mungkin bisa mempermudah transaksi. Nah, kita lagi jadi ada chatbotnya juga, jadi ada WA yang bisa reply malam-malam juga gitu. Nah, kalau nanti itu sudah jadi, harapannya Bapak Ibu bisa beli dengan aplikasi juga gitu. Ya, jadi itu yang sedang kami lakukan. Kalau belum ada sekuritas pilihan Bapak, ya mohon maaf gitu ya. Mungkin saat ini dengan yang ada dulu. Kurang lebih seperti itu dari saya. Oke, buat tambahan ya, kalau pembukaan rekening juga kita bisa lewat Panin Sekuritas, kita bisa online juga sekarang ya Pak di reksadana ya. Nanti linknya bisa minta ke kita, tolong ya Petrus lampirin link buat pembukaan online reksadana juga. Jadi saham bisa online, reksadana juga bisa online. Jadi kita nggak usah ketemuan, nggak usah bepergian, tapi tetap transaksi kita berjalan lancar ya. Nah mungkin buat pertanyaan dari peserta cukup sekian. Ini ada hadiah dari Pak Reza ini dari IDX. Kita punya 10 door prize untuk top up RDN ya Pak Reza ya. Kita pilih untuk cepat-cepat ngetik ini karena bapak-bapak ini biasanya soalnya suka sama terus. Jadi aduh cepat ngetik sekarang. Kalau hasil pertanyaan suka mirip-mirip terus ini. Saya minta tolong bantuan dari narasumber memberi pertanyaan dan memilih pemenangnya ya. Saya minta Pak Rudianto dulu Pak. Silakan Pak memberi pertanyaan Pak. Akun Instagramnya Panin Asset Management apa? Ayo dijawab. Salah. Stop. Ayo Pak Rudi silakan dipilih Pak. Yang menang siapa Pak? Ini yang pertama-tama sudah ada yang benar itu. Ini tuh reksadana Panin tuh. Ini pakai titik Pak, benar Pak? Ya. Titik atau underscore ya? Bentar, saya cek dulu ya. Bentar. Saya lupa. Pakai titik benar Pak? Titik ya, oke. Ya, berarti ini siapa ini namanya Mi ini ya? Ini ya Pak Rudi ya? Yang pertama kalau nggak salah. Mi ini. Ya ini. Tolong Pak Mi ini WA ke Pak Asep Priyatna ya, yang ada Medan Bung. Medan Bung. Bisa nggak keluar di sini namanya. Pak Medan Bung, tolong WA ke Pak Asep Priyatna untuk klaim ya. Pak Asep tolong dibantu ya Pak Asep. Iya. Selanjutnya saya minta tolong Pak Donald Pak. Silakan Pak Donald. Boleh. Sebagai investor di saham, lebih baik yang menang Presiden Amerika siapa? Stop. Oh, ini mah ada yang jawab Donald Trump juga ya.
Donalantu nanti jawabnya, Pak. Ayo, Pak, dipilih, Pak. Siapa, Pak? Yang menang, Pak? Yang pertama tadi Joe Biden. Siapa ini? Joe Biden yang pertama ada di paling atas. Kevin Stefanus. Ada atasnya, Ci. Brian Citra tuh. Hah? Siapa? Biden tuh, atasnya Biden. Tapi tulisannya lebih lengkap ini, Joe Biden, hurufnya gede. Okay. Lengkap ya. Pak Donald aja pilih lah yang mana, Pak? Yang menang, Pak? Ya, ikut CVP. Mau ikut mana? Ayo, Pak. Kevin Stefanus ya. Pak Asep, tolong masukin nomor WA-nya, Pak. Asep mana ini ya? Bentar ya. Ini Pak Kevin asas familiar sering menang nih. Sama satu lagi tuh Pak Zai. Hafal lama-lama ya. Ya ini nomornya nih Pak Asep ya, udah ya. Selanjutnya Pak Reza, Pak. Ayo Pak, kasih pertanyaan. Makasih Ci. Jadi tadi menurut Pak Rudianto target IHSG di akhir tahun di level berapa? Langsung. Ayo, siapa Pak yang menang Pak? Tadi tuh ada 5. Stop. 23 ini. Hah? Saran 5.500 sampai 6.000 ya. Nah ini itu ya. Bu Dinia ya, Dinia. Ya, Dinia tolong hubungi Pak Asep ya. Oke. Selanjutnya Andre, silakan Andre. Telegram AI. Kalau nggak punya soal lain ya Pak. Ya, Andre, pilih Andre. Siapa Andre? Pak Amir Sujono nih udah siap-siap nih kayaknya. Udah diketik langsung. Begitu CVP ngomong Andre udah ngetik dia. Udah langsung. Ya, Pak Amir Sujono, selamat ya. Kita udah 4. Sekarang saya mau kasih soal juga. Tempat kantor saya bertugas di mana yang lengkap namanya? Wah, Dago mau banyak. ITB juga Dago tuh. Bandung apalagi? Yang lengkap, paling lengkap. Coba. Dago. Nama kantornya tuh yang lengkap. Nih, Pans Bandung Dago. Ya, Fitria, selamat. Ya, kita masih ada 5 lagi ya. Nanti masing-masing WA Pase kasih nomor RDN buat top up ya. Terus saya minta tolong lagi Pak Rudi, Pak. Silakan, Pak. Akun IG-nya Bu Siti apa? di add. Aduh, nggak terkenal katanya. Nah, ada yang benar tuh. Ada yang benar tuh. John Rambo ya. Nggak tahu. Oh iya, ini bener. John Rambo. Selamat Pak John Rambo. Wah, ini keker ya, Rambo. Saya kira nama akunnya John Rambo tadi. Asep, tolong dicatat ya Pak. Ini Pak John Rambo juga familiar, ini sering baca saya. Ya, terus berikutnya Pak Donald lagi Pak. Akun IG-nya Pak Rudianto. Pak Rudianto, ya Pak Rudianto. Pak, udah bener Pak? Saya aja nggak tahu ntar apa ya. Pak nomornya sendiri. Ya dari zaman kolonial soalnya. Blok ya Pak, blok ya. Bukan, ini Guh ya. _Z. Yang GUH. Bener Pak? Yang mana Pak? Pak Ismail ini ya kayaknya ya. Bapak pakai underscore. Mana yang duluan deh pokoknya, yang _ZH. Ya ini nih. Bener ya Pak Ismail? Rudianto JH. Ya Rudianto. Coba saya juga bongkar dulu. Saya udah hafal tapi saya takut salah nanti sebentar ya. Udah di-add belum, Ci? Udah, saya mah udah lama nge-add. Rudianto ZH _ZH. Betul, ini Pak Ismail, Pak. Silakan kontak Pak Asep ya. Ya, selanjutnya Pak Reza lagi, Pak. Ya, akun Instagramnya Bursa Efek Indonesia. Ini juga udah ngerti, udah pada tahu. Indonesia bukan KP Jawa Barat. Yang lengkap. Indonesia bukan Jawa Barat ya? Nah, ini nih udah ada nih. Siapa ini? Siapa ini? Dimas. Pak Dimas R ya. Ini ya, Pak? Pak Reza pilih, Pak. Ini Pak Dimas bukan yang menang.
Yang tadi di atas Indonesia Stock Exchange ada Tony aja. Nah, ini IDX Jawa Barat bukan Bapak milihnya tadi Bukan, soalnya. bukan. Oh. Indonesia. Iya, iya. Indonesia. Berarti yang mana Pak? Yang mana Pak? Tony aja. Tony aja, Pak Tony aja, tolong WA Pak Asep ya. Oke, sekarang Andre lagi, Dre. Apa ya? Oke. Baju yang paling cerah di antara pembicara siapa? Siapa? Siapa yang paling cerah ya? Paling Yang banyak cerah yang merah dong. Yang merah dong. Pink, itu pink. Pink ya. Oke, yang pink nih. Siapa nih? Pak Donald, jawab Pak Donald. Lea Ati ya? Siapa? Ada Donald Trump, ada Donald Bebek tuh. Ada sosmed pans. Bukan itu sosmed pans ikutan sih. Nggak boleh itu ikutan. Nggak boleh itu. Tan siapa nih? Tania Halim. Iya, silakan Bu Tania Halim WA ke Pak Asep ya. Oke. Selanjutnya Pak Rudi lah terakhir Pak Rudi. Silakan Pak. Pemenang ke-10 banget. ini. Hadiahnya banyak lagi banget. Pak Rudi. 10 ya. Apa ya? IAI singkatannya apa? Panjang. Ikatan Akuntansi Indonesia. Ikatan Sitek. Stop. Ya, ini coba ini yang jawab Ikatan Akuntansi Indonesia ini, Dre, gimana Dre? Sebentar. Ini yang menang berarti ini Akademi. Joseph Sinaga. Pak John Rambo udah pernah menang. Ini Pak Joseph Akademi. Ini Pak Joseph Sinaga ya? Ya, Pak Joseph Sinaga silakan menghubungi Pak Asep. Ya, udah 10 ya? Udah 10. Oke. Ya mungkin kita tutup acara. Tidak menang juga. Webinar kali ini ya. Selamat ya Pak, akhirnya. Berikutnya katanya motor belum keluar, Ci. Hah? Pak Reza tuh sini minta Pak Reza. Saya masa kasihnya aja, kasih sponsor. Ya mungkin untuk hari ini kita tutup webinarnya. Kalau ada webinar lagi belajar mengetik cepat ya, karena ini bapak-bapak soalnya gampang ditebak, mirip-mirip terus. Ya mungkin kesimpulan kali ini. Kalau buat crash secepat crash mungkin tadi perlu dibilang kita lihat dari bankingnya. Selama banking kita aman-aman, kita crash rada jauh ya. Terus 4.500 udah banyak standby buyer yang mau nampung minimal, berarti kita resiko ke situ ya. Nah terus udah gitu kita juga perlu memperhatikan angka COVID, jangan sampai ganti kepala 5 aja kayak IHSG itu bahaya. Semoga kita stay di kepala 4 malah turun ke kepala 3 gitu ya Pak. Nah kalau COVID turun, vaksin ketemu, ya semua akan balik normal secara perlahan walaupun nggak langsung gitu ya. Nah terus mungkin saya minta closing statement dari para narasumber. Ya saya minta Andre dulu lah. Andre. Oh saya dulu ya. Ya. Oke, dukung Joe Biden ya. Oke, terima kasih banyak ke Pak Rudianto, banyak sekali insight yang setelah saya dapatkan ya Pak. Semoga nanti mungkin ke depannya Pak Rudianto sering banyak sharing-sharing lagi ya Pak ke depannya Pak. Ini acara ini thank you banyak nih ke CVV ya, dan Pak Reza sama Pak Donald ini sudah luar biasa. Jadi zaman sekarang ini semua informasi, semua ilmu itu dibuka habis-habisan ya. Jadi beda dengan saya dulu kan informasi serba terbatas, tapi kalau di Panin ini luar biasa ya. Saya pun sebagai nasabah setiap Panin tuh makin jatuh cinta nih sama Panin. Ya, thank you banyak. Terima kasih. Ya, Pak Reza Pak, silakan Pak. Oke, baik. Makasih Pak Rudianto atas sharingnya pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan secara baik oleh para investor yang hadir pada malam hari ini. Makasih Pak Donald juga sama Pak Andre, terutama juga CVV. Makasih banyak sudah berkenan untuk mengadakan kegiatan ini. Pada para investor semua, terima kasih banyak dan tetap optimis ya.
tetap optimis siapapun pemenang di Amerika itu ya insya Allah juga nanti indeks kita juga akan terus terbang ya ke depannya. Jadi tetap optimis, jangan pernah ragu, mulai dari sekarang ya tetap terus investasi, apalagi kalau nyampe 4.500 jangan lupa ngebom, kata Pak Donald. Pak Donald tadi udah siap-siap ngebom gitu ya. Kayaknya sebelum juga udah ngebom kayaknya. Udah banyak yang curi start, Pak. Curi start nih kayaknya udah tahu 4.500 jadi kita geser ke 4.600. Lebihin 100. Mungkin ada peluang juga gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir ya, pada saat indeks lagi turun juga tetap ada peluang untuk kita juga bisa memperoleh keuntungan ke depannya. Tetap semangat, maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Iya, makasih Pak Reza. Pak Donald, silakan Pak. Iya, makasih Civi. Makasih Pak Rudianto nih udah sharing nih ya. Kita makin dikuatkan dengan situasi makro ya yang lebih luasnya nih. Jadi kalau investor banyak bicara mikro, kita sekarang dengar dari Pak Rudianto yang makronya. Jadi kemungkinan besar bukan cuma Q3 tapi Q4 negatif ya. Artinya pasar mungkin belum price in ini sehingga akan ada koreksi dari harga yang sekarang gitu ya. Pertanyaannya ke berapa ya kan? Tadi Pak Rudianto juga saya pikir sangat logis menyatakan bahwa kita nggak mungkin crash karena kalau crash itu harusnya banknya yang goyah, tapi kemudian sama pemerintah sudah dilakukan berbagai program sehingga nggak mungkin lah bank kita goyah. Jadi maksimal itu harusnya sih tidak seperti kemarin waktu di Maret gitu ya. Mungkin malah harga wajarnya 47, 48 lah. Jadi paling jelek 4.500, tapi setelah itu mungkin akan melesat ke 5.500 ke 6.000 atau mungkin di atas itu ya. Mudah-mudahan juga Omnibus Law ini bisa menarik banyak FDI gitu ya, FDI sehingga ekonomi kita bergerak. Target ekonomi 2021 itu bisa tercapai 5% mudah-mudahan. Jadi ini kita semakin dikuatkan tambah insight dari Pak Rudianto. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak nih buat CVV Panin sudah mengkoordinir acara ini bersama Andre ya dari Investor Academy Indonesia, juga Pak Reza dari IDX, ini luar biasa nih. Acara-acaranya bermutu semua ya, pembicaranya bermutu, jadi investor itu belajar banyak. Jadi dengan cara seperti ini mudah-mudahan kita bisa cuan bareng ya, cuan tebal bareng. Jadi salam cuan nih buat para investor di seluruh Indonesia. Semoga kita bisa menikmati cuan tebal tahun depan ya. Amin. Amin. Ya, Pak Rudi silakan Pak. Closing statement-nya. Dari saya, reksadana itu bukan hanya saham. Ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana pasar uang, ada proteksi. Yang ngebomnya nggak usah tunggu-tunggu gitu. Kalau mau bom ya bom sekarang aja. Karena ini sudah oke gitu. Kita harga obligasi yang jagain pemerintah. Kalau terlalu rendah, BI juga akan masuk pasar gitu. Kalau saham ya mungkin Bapak Ibu mau lihat timingnya silakan. Kalau misalnya mau curi start ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi reksadana bukan hanya saham, ada reksadana jurusan lain juga. Kita perlu diversifikasi dalam situasi market yang ketidakpastian. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih banyak Pak Rudi. Kita dapat banyak malam ini ya. Jangan kapok-kapok kalau sekali lagi kita bikin acara lagi ya Pak. Kita foto bareng dulu. Kamu Dre sama idola katanya kan? Biasanya lihatnya di TV ya. Iya. Ini sama seleb. Lihatnya di TV juga ya. Tapi selayar kita. Ayo kita foto bareng. Pak Reza, ayo. 1, 2, 3. Bareng ya. Ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Rudi, Pak Reza, Pak Andre, Pak Donald, Mas Andre, Petrus, Pak Rizal, Bapak-Bapak, Ibu, teman-teman peserta webinar, juga Pak Asep yang udah repot-repot ngurusin pendaftaran dan mencatat door prize. Sampai ketemu di webinar kita berikutnya. Oke, selamat malam. May cuan di Lekas. Ya, bye-bye. Makasih semuanya. Bapak Ibu. Salam cuan semua. Salam cuan. Thank you Pak Rudi, thank you Pak Donald. Thank you. Thank you Pak Reza dan Bu Vivi.